بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan atas segala taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengannya kita bisa melanjutkan kajian ilmiah, kajian kitab Ushul Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, merupakan kitab manhaj, metode cara beragama yang benar, kaidah-kaidah dan usul-usul dan pokok-pokok agama yang terdapat dalam kitab ini merupakan pokok yang sangat besar yang wajib bagi setiap seorang yang ingin bersatu dalam kebaikan berpegang dengan pokok-pokok yang ada dalam pokok-pokok Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Ushul Sunnah. Maka pintu masuk kita bersatu adalah berpegang teguh dengan Ushul Sunnah, pokok-pokok sunnah, dan meninggalkan pokok Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebab kehancuran dan sebab kesesatan dan sebab penyimpangan dan sebab perpecahan umat. Maka pembahasan kita malam ini masih kita membahas tentang riwayat atau sanad kitab Ushul Sunnah, pokok-pokok yang ditulis oleh Imam Ahmad dan sampai kepada beliau secara tertulis dengan sanad yang sangat mulia. Sebagaimana yang telah kita bacakan sanadnya Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, di mana beliau mengatakan, akhbarana Ali bin Muhammad ibn Abdullah As-Sukkari, akhbarana, aku telah dikabarkan dan aku diceritakan oleh Ali bin Muhammad, dikabarkan tentang pokok-pokok Ahlussunnah yang akan kita baca. Dan kita melihat dalam sanad kitab ini memakai akhbarana atau haddatsana. Baik, haddatsana, masyaallah, sampai akhir haddatsani. Berikutnya Abdus ibnu Malik al-Attar merupakan murid al-Imam Ahmad, mengatakan sami'tu, aku mendengar. Maka ini sanad yang sangat tinggi, ketika akhirnya itu mendengarkan, aku mendengarkan, ini tinggi. Sebagaimana para sahabat jika membawa sebuah hadis dan mengatakan sami'tu Rasulullah, berarti sahabat ini langsung dari Rasulullah mendengar tentang hadis. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, maka Umar bin Khattab mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah, di tanpa batas, tanpa perantara, beliau langsung mendengarkan hadisnya. Dalam kitab ini atau sanad kitab Ushul Sunnah, maka murid al-Imam Ahmad Abdus mengatakan sami'tu, aku mendengar Abu Abdullah, kunyahnya Imam Ahmad bin Hanbal.
Maka riwayat atau sanad yang sangat mulia, terlebih lagi dengan akhbarana atau haddatsana atau haddatsani, yang merupakan cara kita mendapatkan hadis, yaitu as-sama'. As-sama' merupakan cara kita mendapatkan hadis, dan itu cara yang paling afdal, paling utama. Kecuali yang kami sampaikan pada kajian lalu, bahwasanya Imam Malik rahimahullah taala mengedepankan cara al-'ard. Imam Malik mengedepankan mendapatkan hadis dengan cara al-'ard, sehingga murid-murid yang mencari hadis ke beliau maka datang kepada beliau membacakan hadis dan Imam Malik mendengarkan. Imam Malik mendengarkan sehingga Imam Malik mengatakan iya atau benar. Yang menarik di sini adalah Imam Malik mempunyai anak putri yang bernama Fatimah. Karena cerdasnya ia, ketika Imam Malik mendengarkan setoran hadis dari muridnya, mungkin terlewatkan oleh Imam Malik, akan tapi oleh Fatimah yang berada di belakang pintu menegur salah, sehingga orang tuanya yaitu Imam Malik menegurnya. Maka sanad hadis ini atau sanad kitab ini sangat tinggi dan pentingnya dalam agama Islam tentang sanad tersebut yang merupakan agama Islam. Makanya Al-Imam Al-Mubarak, Ibnu Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu merupakan termasuk agama. Walau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, para perawi yang membawa hadis atau ilmu atau sanad kitab ini, maka semua orang akan boleh berkata sekehendaknya, mungkin ditambahkan atau dikuranginya. Namun dengan para sanad yang rawi-rawi yang thiqah, yang terpercaya, yang amanah, maka sampailah kepada kita hadis-hadis yang sahih, seperti hadis sahih Bukhari dan Muslim yang disepakati akan kesahihannya. Karena pentingnya sanad dalam hadis atau dalam agama Islam, maka ia merupakan agama Islam, merupakan ilmu yang mulia. Karena agar kita berhati-hati dalam belajar, tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak percaya, orang-orang jahil, orang-orang yang pendusta dan seterusnya. Karena memang kita hendak perhatikan, pada awalnya hadis tersebut didapatkan atau didengarkan, semua orang boleh menyebutkan hadis. Namun ketika fitnah terjadi, maka para ulama mengatakan sammu lana rijalakum. Maka sebut siapa rawi kalian, siapa guru kalian, dari mana kalian dapatkan hadis ini, disebutkan. Karena boleh jadi orang-orang Rafidhah menambah-nambah hadis, mengagungkan Sayyidina Ali. Demikian ketika fitnah terjadi. Makanya Al-Imam para ulama kita mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Karena seorang akan mengamalkan agama Islam sesuai dengan ilmu yang didapatkannya. Kalau yang didapatkan ilmu tersebut dari seorang yang amanah, pewaris Nabi yang sebenarnya, tidak menambah, tidak mengurangi, maka amalannya akan benar. Sebaliknya, jika dia mengambil hadis atau ilmu dari orang-orang yang tidak percaya, pendusta, maka dia akan mengamalkan banyak kesalahan dan penyimpangan. Bahkan itulah sebabnya terjadinya banyak kebid'ahan muncul. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Janaiz di akhir-akhir, beliau membuat sebuah kaidah, sekitar 10 kaidah dalam akhir kitab Ahkamul Janaiz, dalam bab bid'aul al-janaiz. Beliau membuat kaidah di antaranya munculnya bid'ah atau semaraknya bid'ah adalah dikarenakan mengamalkan atau disebabkan karena hadis dhaif. Hadis dhaif dan hadis maudhu'. Dan betapa banyak hadis maudhu' dan hadis dhaif menyebar di antara kita, maka perlu untuk
Diperhatikan hal tersebut agar kita mengamalkan hadis-hadis yang sahih, yang benar-benar datang sampai ke Rasulullah dengan jalan yang benar. Untuk memperjuangkan sanad ini juga para ulama hadis dari zaman ke zaman mereka mencari satu hadis. Mereka berjalan walaupun lama masanya. Pada kisah Imam Hisham ibn Ammar, lihat betapa beliau memperjuangkan dalam belajar, bahwasanya mereka mengambil ilmu dari para ulama yang thiqah, yang terpercaya, dan ulama kibar. Maka perjuangan yang sangat luar biasa seperti Al-Imam Syu'bah ibn Hajjaj, dia mengambil satu hadis yang dicarinya 3 bulan. Ternyata hadis tersebut hadis dhaif, yang ujung-ujungnya mereka tidak amalkan hadis tersebut. Tapi kenapa mereka mencari, berputar, mencari ke kota Makkah lalu ke Madinah? Ternyata hadis tersebut ada di negerinya, yang ujung-ujungnya adalah hadis tersebut dhaif, tidak diamalkan. Tapi kenapa mereka rela mengorbankan diri untuk berjalan, mengorbankan segala hal, jiwa dan hartanya untuk mencari satu hadis? Karena perjuangan isnad ini, perjuangan sanad hadis. Demikian para ulama dulu belajar ilmu agama demikian. Mereka datang kepada tempat-tempat sumber ilmu para ulama yang thiqah untuk mengambil ilmu tersebut. Dan mereka datang agar menyaksikan kepastian dan kesahihan hadis tersebut. Kita malam ini membaca sebuah kisah yang menarik. Semoga kita dapat mengambil sebuah faedah darinya. Dalam kitab Siyar A'lam Nubala oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, qala Hisham ibn Ammar, Hisham ibn Ammar mengatakan, ba'a abi baitan lahu bi 20 dinaran. Ayahku menjual rumahnya dengan harga 20 dinaran, 20 dinar. Wajahazani lil hajj. Kemudian ayahku mempersiapkan aku untuk haji dengan uang yang atau harta yang 20 dinar. Maka tatkala Hisham ibn Ammar ini sampai ke Madinah, dia mengatakan, ataitu majlis Malik, aku datang ke majlis Malik, dan aku membawa beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Imam Malik, katanya. Fa'ataitu, lalu aku datang kepada Imam Malik. Ketika itu Imam Malik duduk seperti duduknya para raja. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu pada masanya dan ulama pada masanya raja, pemimpin tinggi. Semua orang kagum dan juga mentaatinya. Maka para raja pada saat itu di bawah ulama. Di bawah para ulama. Ada seorang ulama besar dan ada seorang raja besar juga. Dia mengirim surat agar imam tersebut datang kepada Imam Malik, agar Imam Malik datang kepada anak raja yang ingin diajarkan di istana. Maka beliau enggan untuk mengajar ke sana karena al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Lihat wibawa para ulama dan ahlul ilmi pada zamannya. Adapun pada zaman kita para jamaah sebaliknya, di mana orang-orang yang berilmu dianggap rendah. Orang-orang yang hanya fokus pada dunia dan orang-orang yang fokus pada kursi dan juga tahta dan kepemimpinan, itu hal yang tinggi bagi mereka. Mereka masuk ke sana dan mencari jalan sebisa mereka. Maka pada zaman salaf ilmu tinggi kedudukannya dan para ulama pun dihormati. Wa gulman qiyamun wan nas yas'aluna, dan orang-orang berdiri dan orang pun bertanya kepada Imam Malik. Manusia bertanya dan Imam Malik menjawab. Falamman qadal majlis, maka tatkala selesai majlis ilmu, jadi
gambarannya adalah seorang alim di rumahnya. Maka para penuntut ilmu hadis datang ke rumahnya Imam Malik. Demikian cara mereka belajar. Mereka datang kepada para guru-guru mereka dan mereka diam di tempat. Maka tatkala majlis sudah selesai, maka datanglah Al-Imam Hisham ibn Ammar. Maka Imam Malik mengatakan, "Sal amma ma'ak." Tanyakanlah apa yang kau ingin bertanya. Faqultu lahu ya Aba Abdillah. Maka Hisham ibn Ammar mengatakan, "Wahai Imam," itu Imam Malik, "ma taqul fi kadza wa kadza?" Apa yang kau katakan pada hal ini dan masalah ini? Apa pendapatmu? Faqala hassalna al-sibyan ya gulam ihmilhu. Maka Imam Malik mengatakan, hari ini kita kedatangan anak kecil yang dianggap belum saatnya belajar. Bawa dia keluar bermain di sana. Fahamalani kama yahmilu as-sabi. Maka aku dibawa keluar seperti aku digendong sebagaimana orang yang menggendong anak kecil. Wa ana yawma idzin gulamun mudrak. Dan aku ketika itu masih anak-anak. Fadarabani bidurratin mithla durratil muallimin. Lalu aku dipukul sebagaimana seorang guru memukul anak didiknya sebanyak 17 kali. Kemudian Imam Hisham ibn Ammar menangis. Faqala li ma yabkik. Imam Malik bertanya, "Kenapa kau menangis?" Qala uktub. Auja'tuka hadhihi durrah. Dia Imam Malik mengatakan, "Apakah engkau menangis karena sakit dengan pukulan tersebut?" Qultu, maka Imam Hisham mengatakan, "Inna abi ba'a manzilahu." Ayahku menjual rumahnya. Wa wajjaha bi atasharraf bika wa bis sama' minka fadarabtani. Ayahku menjual rumahnya, lalu beliau mengirimku kepada engkau agar belajar mendengarkan hadis, lalu engkau pukul aku. Qala uktub. Maka barulah Imam Malik mengatakan, tulislah. Karena biasanya Imam Malik mendengarkan hadis, tidak menceritakan hadis, tidak menyuruh santrinya untuk menulis. Akan tapi Imam Malik hanya diam mendengarkan. Maka barulah Imam Malik menceritakan hadis kepada Imam Hisham sebanyak 17 kali sebagaimana jumlah pukulan yang dia dipukul. Berkata Ya'qub bin Ishaq al-Harawi dari Salih ibn Muhammad al-Hafidh, dia mengatakan, sami'tu Hisham ibn Ammar, aku mendengar Hisham ibn Ammar berkata, dakhaltu ala Malik, aku masuk di majlisnya Malik. Faqultu lahu, maka aku mengatakan padanya, hadithni, wahai Imam Malik, ceritakan kepadaku hadis yang kau hafal. Faqala iqra, maka Imam Malik mengatakan, iqra, engkau yang baca. Faqultu la, maka anak tersebut mengatakan tidak, itu anak kecil tersebut adalah Hisham, tidak. Qala hadithni, akan tapi engkau lah yang akan memberikan aku hadis. Faqala iqra, Imam Malik mengatakan bacalah. Falamma aktsartu alaih, maka tatkala aku ulang lagi mengatakan engkau lah yang seharusnya baca hadis. Qala ya gulam, maka Imam Malik memanggil orang lain. Ta'al idhab bihadza, ambil anak ini, fadribhu 15, pukullah ia sebanyak 15 kali. Maka Imam Hisham dibawa, digendong, lalu dipukul 15 kali. Gambarannya masih kecil sekali anak ini, yang dewasa menjadi ulama besar. Hisham ibn Ammar, ulama hadis yang besar. Namun lihat bagaimana dia belajar dari masa kecilnya dan sabar mendapatkan guru yang sangat berwibawa dan juga tegas, sehingga ketika dia datang kepada Imam Malik tidak mengetahui bagaimana tariqah dan cara Imam Malik menyampaikan hadis. Karena pada umumnya
Para ulama menyampaikan hadis dengan dibacakan lalu santrinya menulis hadis tersebut. Namun kali ini Al-Imam Malik berbeda dengan cara al-ard memaparkan hadis. Santri memaparkan hadis, imamnya hanya mengatakan iya ini hadisku, ini bukan hadisku. Maka itulah sebabnya Imam Malik marah dan memukul Hisham bin Ammar sebanyak 15 kali. Namun ketika ditanya apakah engkau menangis karena pukulan, dia mengatakan tidak. Sebelumnya Imam Hisham mengatakan karena mungkin dirasakan pukulan tersebut sangat sakit, sehingga dia mengatakan aku tidak akan menghalalkan engkau. Artinya engkau menzalimi aku dan aku tidak akan menghalalkan pukulan tersebut. Maka Imam Malik mengatakan ma kafaratuhu, apa tebusannya? Maka Hisham ibn Ammar mengatakan kafaratuhu an tuhadditsani bi 15 haditsan. Maka tebusannya adalah engkau harus menebus dengan 15 hadis dengan dibacakan oleh Imam Malik. Di sini Imam Malik tanazul, yaitu mengalah. Tidak masalah saya bacakan. Yang biasanya beliau hanya mendengarkan hadis. Tapi karena untuk untuk menebus pukulan tersebut, demikian seharusnya sekalipun seorang guru boleh memukul, tapi dia tidak menggunakan hal tersebut. Dia hendak merasa takut menyakiti santrinya atau takut menzaliminya. Sekalipun terkadang dibolehkan ketika hal itu dibutuhkan. Faqala haddatsani bi 15 haditsan. Barulah Imam Malik membacakan 15 hadis. Faqultu lahu zid min ad-darbi wa zid bil hadits. Maka Hisham mengatakan tambah lagi hadisnya biar sampai 20 hadis, dan silakan boleh juga pukul saya sampai lebih dari 15. Jadi dia menikmati pukulan tersebut asalkan diberikan hadis lebih daripada 15 hadis. Kecintaan terhadap ilmu, kecintaan terhadap hadis pada zamannya luar biasa. Para salaf ulama al-hadis mencari hadis, mencintai ilmu tersebut. Karena bagaimana tidak mencintainya, karena hadis Rasulullah SAW, perkataan Nabi kita Muhammad SAW yang penuh berkah, sehingga mereka bahagia dan senang belajar semenjak kecilnya. Dia mencari ilmu hadis sehingga dia ketika sudah dewasa menjadi ulama hadis. Demikian seorang jika ingin fokus pada sesuatu ilmu, dia hendak pelajari dari kecil sampai besar, dia kuasai sehingga dia menjadi ahli di sana. Ini cara ulama as-salaf dalam belajar. Fadhahika Malik, maka Imam Malik tertawa melihat sangat uniknya anak kecil tersebut, Imam Hisham bin Ammar. Maka hadis ini atau kisah ini, kisah dalam kitab Syiar A'lam Nubala, menggambarkan betapa sabarnya para ulama hadis mencari satu hadis atau beberapa hadis. Makanya bagi kita untuk mengambil pelajaran agar kita bisa tetap istiqamah dan semangat dalam belajar. Alhamdulillah kita belajar dan kita semua adalah penuntut ilmu syar'i. Kalau memang tidak bisa kita seperti santri-santri yang memang fokus mondok belajar, dia banyak hafalan atau akan banyak dibebankan menghafal kosakata, menghafalkan hadis, Al-Quran dan pelajaran-pelajaran, maka kita yang hanya mungkin bisa menghadiri kajian umum misalnya, paling tidak itu yang kita perjuangkan, kita ikhlaskan niat untuk belajar, mencari ilmu, paling tidak itu yang kita bisa lakukan. Kalau dibandingkan dengan amalan salaf sungguh jauh kita, maka pantaslah ganjaran pahala pun jauh. Salaf, para sahabat, mereka berinfak berapa? 1 mud beras atau kurang, ternyata lebih besar pahalanya daripada kita yang akhir zaman berinfak setinggi gunung emas. Apa bedanya? Sama-sama berinfak. Yang beda para jamaah karena imannya yang sangat kuat, dekatnya hatinya kepada Allah, ingatnya akhirat, itu yang mereka pikirkan, sehingga itu yang tidak ada pada zaman kita. Maka butuh kita lebih semangat lagi, lebih lelah lagi kita mempertahankan keikhlasan dan juga istiqamah tersebut
agar sedikit inilah kita bisa bawa ke akhirat. Walau kita hanya bisa hadir, belajar, mendengarkan, semoga apa yang kita niatkan Allah terima di akhirat. Jangan menganggap remeh menghadiri kajian, walau kajian umum saja. Datang, pergi, tidak ada faedah pun ditulis. Tidak ada faedah yang ditulis, hanya dengarkan. Kadang mungkin dengarkan tadi di kajian, keluar, hilang lagi. Tapi jangan diremehkan. Lihatkan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Barangkali itu yang membuat kita masuk surga. Lihat Bilal, muadzin Rasulullah SAW, dia masuk surga karena apa? Bukan masalah wajib, tetapi dia masuk surga karena amalan sunnah yang dia selalu amalkan. Yaitu ketika setiap dia batal wudunya, dia berwudu 1 rakaat sunnah, tidak wajib. Akan tapi dia selalu lakukan, selalu diramalkan, menunjukkan hatinya hadir untuk itu. Dia istiqamah melakukan hal tersebut walaupun tidak wajib, akan tapi niatnya telah ditata, telah dihadirkan Allah dalam mengamalkan hal tersebut. Ternyata itu yang menyebabkan dia masuk surga. Mana sholat wajibnya, mana puasa Ramadannya, masa sedekahnya. Ternyata itu yang mungkin lebih menggetarkan arsy Allah Azza wa Jalla sehingga dia masuk surga karena itu. Jadi amalan kita banyak sekali, namun tidak ada yang dapat menjamin apakah salat 5 waktu kita, apakah puasa kita, apakah sedekah kita yang akan memasukkan kita ke surga. Tidak ada yang mengetahuinya. Sehingga kita membutuhkan ikhlas di semua amal. Kita harapkan semua apa yang kita berikan adalah Allah terima. Jadi pentingnya kita ikhlas dalam beramal, istiqamah, karena itulah sebabnya atau faedah kita mengamalkan hal-hal yang sunnah. Kita akan istiqamah di atas ibadah tersebut dan istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Maka dapat dipahami bahwasanya sanad dalam agama Islam sesuatu yang sangat penting sekali, sehingga itulah yang membuat para ulama rela berkorban mencari hadis, mencari satu hadis. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mencari hadis, dan beliau saat itu adalah anak kecil, sedangkan orang yang membawa hadis ini sahabat yang besar. Akan tapi sebuah hadis atau satu hadis yang belum beliau dengarkan, maka beliau datang ke rumah seorang yang membawa hadis tersebut. Haditsun haddatsaka an-nabi wa lam asma'. Satu hadis yang engkau dengarkan dan aku belum dengarkan, maka berikan hadis tersebut padaku. Demikian para ulama salaf dalam mencari ilmu, mereka semangat mencatatnya dan menghafalkannya. Berkata Imam Muhammad Ibn Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah. Dahulu para ulama tidak bertanya tentang sanad, tidak bertanya, ada hadis hafalkan, ada hadis amalkan. Falamma waqa'atil fitnah, maka tatkala fitnah terjadi, qalu sammu lana rijalakum, maka para ulama mengatakan, sebutkan pada kami rawi kalian, guru-guru kalian. Fayunzar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, maka dilihat guru-guru mereka yang harus sunnah, maka diambil hadisnya. Jika gurunya harus sunnah, maka diambil hadisnya. Wa yunzar ila ahli bid'ah fala yu'khad hadithuhum, maka dilihat apakah jika didapatkan pada gurunya ahli bid'ah, maka tidak diambil darinya ilmu atau hadisnya. Maka di antara hal yang kita ambil faedah dari kata akhbarana wa haddatsana adalah kata-kata akhbarana atau haddatsana seperti dalam sanad kitab ini, sejatinya itulah ilmu yang sebenarnya. Aku dikabarkan oleh guruku dan guruku mengabarkan oleh gurunya, dan seterusnya sampai imam yang menulis hadis tersebut atau imam yang mempunyai kitab tersebut. Imam Syafi'i mengatakan, kullul ulum siwal Qur'an masyghalatun, semua ilmu selain Al-Qur'an menyibukkan. Illa al-hadits wa ilmu al-fiqh fid din, kecuali ilmu hadis atau ilmu fikih dalam agama.
Makanya seorang sibuk dalam ilmu hadis itu terpuji, sebagaimana seorang memahami Al-Quran dan juga memahami ilmu fikih. Fikih agama maksudnya bukan hanya fikih saja, akan tapi pemahaman agama masuk akidah, manhaj, akhlak dan fikih seluruhnya. Maka jika seorang sibuk dalam hal tersebut maka tidak masalah dan bahkan wajib. Maka semua selain daripada Al-Quran dan ilmu hadis dan ilmu agama, maka menyebutkan al-ilmu ma qala fihi haddatsana, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu yang di dalamnya dikatakan haddatsana, telah diceritakan kepadaku guruku. Wa ma siwa dzalik waswasus syayatin. Adapun selain kata telah mengabarkan kepadaku guruku, maka itu waswas syaitan. Seperti seorang mengatakan, aku telah mendengar seorang masih majhul, atau ada yang mengatakan sepertinya aku telah mendengar, apalagi mengatakan ini pendapat saya dan seterusnya. Ini adalah waswas syaitan. Maka hendaknya memberikan sanad bahwasanya hadis ini dari ulama yang thiqah terpercaya, dipastikan kesahihannya. Dan juga faedah ini dari ulama kibar, misalnya kita sebutkan namanya, kita butuh memberikan sebuah faedah dan juga kita tulis nama ulama yang mengucapkannya. Dan itu termasuk barokah kita menyampaikan sebuah faedah lalu kita sertakan orang yang mengucapkannya. Ini yang kita berikan faedah tentang akhbarana wa haddatsana. Maka dalam sanad kitab Ushul Sunnah adalah menggunakan haddatsana wa akhbarana. Al-Imam Ahmad mengatakan usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami Ahlussunnah wal Jamaah, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iktida'u bihim. Ini pokok yang pertama. Berpegang teguh dengan pemahaman sahabat dan mengikutinya. Berpegang teguh dengan mengikutinya. Ini pokok yang pertama. Sebelum kita masuk ke pokok yang pertama, beliau mengatakan usul sunnah, pokok sunnah. Usulun itu jamak taksir dari kata aslun, yang bermakna adalah ma yubna alaihi ghairuh. Usul itu adalah ma yubna alaihi ghairuh, apa-apa yang dibangun di atasnya. Jadi seperti asas bangunan mempunyai fondasi. Fondasi ini usul namanya. Apa-apa yang dibangun di atasnya seperti tiang dan tembok dan bangunan berikutnya itu namanya di bawahnya itu pokok, asas. Maka dapat dibayangkan kalau seandainya rumah tanpa asas, tanpa fondasi, maka akan hancur. Demikian gambarannya seorang beragama Islam tidak menguatkan agamanya dengan pokok ini, maka akan roboh. Makanya ketika usulnya, pokok agamanya lemah juga apa yang dibangun di atasnya. Nah, ini hal yang penting kita pahami bahwasanya pokok itu sesuatu yang di atasnya, sesuatu yang dibangun di atasnya. Jadi dia di bawah. Apa yang dibangun di atasnya itu cabang. Maka kita perhatikan hal tersebut agar kita lebih mengutamakan pokok-pokok tersebut agar kita berakidah, bermanhaj kuat. Maka kita perlu pelajari pokok-pokok tersebut karena dia merupakan tiang agama dan merupakan fondasi agama Islam. Pokok yang pertama adalah yang kita sebutkan tadi, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Usul sunnah, as-sunnah di sini maksudnya adalah agama Allah Azza wa Jalla. Jadi pokok agama berarti maknanya. Usul sunnah berarti maksudnya pokok-pokok agama, itu maksudnya. Kan as-sunnah di sini maksudnya agama Rasulullah SAW. Insyaallah akan kita sampaikan makna-makna sunnah pada kajian berikutnya agar kita memahami lebih dalam tentang perkataan Imam Ahmad usul sunnah, pokok-pokok sunnah, dan istilahnya banyak sekali yang akan kita sampaikan pada kajian berikutnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.